Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, kita bisa berjumpa lagi. Sebelumnya mungkin saya agak telat untuk membuat konten untuk para sahabat-sahabat sekalian karena kesibukan. Alhamdulillah saat ini kita diketemukan lagi. Kita terus akan belajar dan belajar masalah ilmu agama yang tidak boleh kita sampingkan. Untuk konten saat ini begitu istimewa karena khusus ini buat para sahabat-sahabat, merupakan sahabat-sahabat wanita atau juga laki-laki tapi punya tanggungan jenis kelamin wanita, yang punya istri juga atau punya anak wanita atau punya cucu wanita. Nah, kita akan bahas sesuatu hal dalam konteks pandangan ilmu fikih yang khusus ini terjadi kepada para wanita. Apa? Tentang darah. Nah, ini penting nih. Darah yang keluar daripada kelamin wanita. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan ibadah keseharian para wanita. Perlu diketahui ada 3 jenis darah yang keluar daripada kelamin wanita. 1 adalah darah haid, 2 adalah darah nifas, 3 adalah darah istihadah. Artinya adalah darah penyakit. Nah, apa itu darah haid? Apa itu darah nifas? Dan apa itu darah istihadah? Nah, sebelum kita menyimak, sebelum kita bahas apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah, perlu diketahui dulu konsekuensi ketika seseorang haid dan nifas itu berlaku berapa hal yang dilarang. Paharaman-paharaman yang dilarang untuk seorang yang haid. Haram sholat, haram puasa, bahkan haram masuk ke masjid, kecuali lewat itu pun jika tidak mengkhawatirkan menetes. Nah, bahkan baca Al-Quran pun bagi seorang yang haid itu tidak boleh. Baca Al-Quran tidak boleh, walaupun tidak memegang mushaf Al-Quran. Nah, yang nifas pun sama, ini dilarang. Cuma bedanya perihal haid dan nifas ini adalah perihal tentang darahnya dari mana itu. Kalau larangannya sama gitu. Nah, celakanya adalah jika kawan-kawan sekalian kurang mengetahui apa ini haid, apa nifas, apa istihadah. Kenapa? Karena kalau istihadah tidak berlaku paharaman. Artinya orang istihadah itu tidak berlaku paharaman, haramnya sholat, haramnya memegang mushaf, haramnya membaca Al-Quran, itu tidak berlaku bagi seorang istihadah yang keluar darah penyakit. Bahkan orang yang istihadah itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang normal. Dalam arti sholat tetap wajib walaupun dalam kondisi keluar darah. Maka celakalah bagi para wanita yang tidak memahami masalah darah ini, atau bagi seorang laki-laki yang punya tanggungan keluarga wanita dan tidak bisa memberi ilmu tentang hal ini. Kembali lagi kepada bahasan pokok, darah haid adalah darah yang keluar daripada kelamin wanita dengan batas umur minimal 9 tahun. Darah tersebut keluar daripada rahim dan bukan perjalanan penyakit dan bukan pelantara melahirkan. Artinya adalah haid itu dibatasi minimal usia 9 tahun dan keluar daripada kelamin wanita, di mana arah awalnya itu keluar daripada rahim dan bukan perjalanan penyakit dan bukan sebab melahirkan. Bisa kita simpulkan berarti jika darah keluar daripada kelamin wanita di bawah 9 tahun maka itu pasti darah penyakit. Atau betul usianya minimal 9 tahun atau lebih, tapi ternyata itu adalah atas dasar penyakit, maka itu pun bukan haid. Atau bukan penyakit tapi pelantara melahirkan, maka itu bukan haid, tapi itu adalah nifas. Nah, selanjutnya tanda khas daripada haid itu sendiri, selain yang kita barusan katakan, adalah haid itu ada batas minimal, yaitu 1 kali 24 jam.
Artinya ketika keluar darah kurang daripada 1 kali 24 jam maka itu pasti penyakit. Sholat tetap wajib itu. Nah, yang dimaksud keluar darah 1 kali 24 jam itu maksudnya bukan dalam arti kelamin itu terus menerus mengalirkan air darah, bukan. Yang dimaksud keluar darah itu 1 kali 24 jam itu bahwa kelamin itu basah. Cukup itu bisa dikatakan dihukumi keluar darah haid 1 kali 24 jam itu, walaupun tidak keluar seperti menetesnya air keran. Cukup untuk menandakan keluar darah itu ketika diambil tapas, selanjutnya tapas tersebut ditempel kepada kelamin dan kelihatan ada bekasnya, maka itu terhukumi secara ilmu fikih keluar darah. Nah, keluar darah tersebut 1 kali 24 jam maka itu termasuk haid. Nah, selanjutnya adalah batas maksimalnya 15 hari termasuk malamnya, artinya 15 kali 24 jam. Jadi ketika keluar darah 15 kali 24 jam itu batas maksimal haid, masih haid. Tapi kalau di atas itu maka istihadah. Seperti kasusnya begini. Seseorang tanggal 1 full keluar haid sampai tanggal 15 full siang dan malam. Sekali lagi keluar haid yaitu yang dimaksud adalah selama itu bahwa kelamin itu basah. Tandanya ketika ditempel tapas akan kelihatan bekasnya itu. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ternyata keluar darah. Oh, tuh ternyata besoknya tanggal 16 masih keluar darah. Maka tanggal 16 itu termasuk darah istihadah. Sholat wajib. Adu saja itu. Karena sholat udah wajib. Nah, selanjutnya perlu diketahui batas minimal barusan 1 kali 24 jam, batas maksimal adalah 15 kali 24 jam, dan batas suci di antara 2 haid itu 15 kali 24 jam. Artinya 15 hari dan malamnya. Nah, bisa kita simpulkan jika ternyata di tengah-tengahnya sucinya adalah kurang daripada 15 hari, maka kita wajib satukan. Nah, ketika disatukan ternyata melebihi daripada waktu haid 15 hari, maka sisanya adalah istihadah. Tapi ternyata upama di tengah-tengah dari 15 hari, maka keluar darah yang kedua itu adalah haid yang baru. Contoh, seseorang tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah. Nah, setelah itu ada 15 hari tidak keluar darah. Setelah 15 hari besoknya keluar darah, maka yang pertama 7 hari itu adalah haid, yang 15 hari adalah masa-masa suci, dan besoknya keluar lagi darah, maka itu darah haid yang kedua. Paham ya? Jadi jika ternyata kurang 1 kali 24 jam itu adalah istihadah, atau termasuk istihadah lebih daripada 15 kali 24 jam, atau ketika tengah-tengahnya usia sucinya kurang daripada 15 hari, maka wajib disatukan. Andai ketika disatukan ternyata keluar darahnya adalah lebih daripada 15 hari, maka itu termasuk istihadah. Tapi ternyata upama itu ada ketika disatukan masih pas 15 hari, maka itu masih diikutkan kepada haid yang pertama. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya setelah haid kita mengetahui tentang nifas. Nifas itu ada darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah sempurna melahirkan. Itu adalah nifas. Apa yang dilarang nifas itu sama larangannya ketika seorang perempuan atau wanita ketika haid sama. Haram sholat, haram baca Al-Quran, haram berdiam diri di masjid gitu. Nah, selanjutnya batas minimal nifas itu 1 lahdah. Artinya 1 lahdah itu seketika keluar darah, selesai. Ada yang gitu, walaupun langka ya. Selanjutnya kalau galibnya itu 40 hari, maksimalnya 60 hari, artinya 60 kali 24 jam. Dan jika lebih daripada 60 hari, maka sisanya adalah istihadah, wajib adus dan wajib sholat sebagaimana orang yang suci saja itu. Nah, selanjutnya tentang perihal hal ini perlu diketahui, jika orang-orang ternyata tidak terhukumi tidak terhukumi haid, tidak terhukumi nifas, maka hukumnya istihadah. Nah, andai hukum istihadah itu melekat
seperti keluar darahnya tidak henti-henti, maka orang tersebut termasuk salis. Salis itu adalah orang daim hadas. Nah, daim hadas itu perlu diperhatikan, sholat apapun masih wajib seperti orang normal. Cuma khusus dalam sholatnya, dalam bersucinya itu ditambah syaratnya. Apa? Dalam berwudu tambah syaratnya 2. 1, harus wudu sesudah waktu masuk. Contoh, wudu untuk salat duhur tidak boleh sebelum waktu duhur, harus sesudah duhur, dan wajib mualat, artinya wajib terus menerus setelah selesai wudu langsung sholat. Adapun ketika sholat keluar darah, orang yang istilah itu dimakfu, artinya diampuni, tidak apa-apa, dengan catatan darahnya tidak keluar dari tempatnya, seperti bisa diantisipasi pakai pembalut ya, walaupun sederhana. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.